5 tempat pesugihan terkenal di Indonesia. 1. Gunung Lawu. Tempat pesugihan terpopuler di Indonesia yang pertama ada Gunung Lawu. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ini memiliki 3 puncak, yakni Hargodalem, Hargodomila, dan Hargodomili. Ketiga puncak itu dianggap sebagai lokasi yang sangat sakral di tanah Jawa. Sejarahnya, pada zaman dulu konon ketiga puncak tersebut dijadikan sebagai lokasi untuk bertapa. Misalnya saja puncak Hargodalem dianggap warga setempat sebagai petilasan dari Prabu Brawijaya. Puncak Hargodomili dianggap pernah menjadi petilasan dari Ki Sabdo Palon dan puncak Hargodomila menjadi tempat yang digunakan bermeditasi oleh para penguasa-penguasa tanah Jawa zaman dahulu. 2. Gunung Padang. Gunung Padang berlokasi di Jawa Barat dan memiliki ketinggian 885 mdpl. Gunung tersebut merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum yang dijadikan destinasi wisata favorit masyarakat. Di balik kepopulerannya sebagai destinasi wisata, Gunung Padang juga dijadikan sebagai tempat peribadatan orang-orang dengan kepercayaan prasejarah yang menyembah Gunung Gede. Selain itu, gunung ini juga sering dijadikan sebagai lokasi pesugihan. 3. Gunung Kawi. Gunung Kawi juga cukup populer sebagai lokasi pesugihan. Berlokasi di Malang, gunung ini dipercaya dapat membuat seseorang menjadi kaya raya setelah melakukan ritual. Menariknya, kepopuleran Gunung Kawi sebagai tempat pesugihan tak hanya dikenal di Indonesia tapi juga Asia Tenggara. Biasanya ritual yang dilakukan di Gunung Kawi seperti membakar dupa, bersemedi, hingga memberikan sesajen. Ritual ini juga dilakukan pada Jumat Legi yang diperingati sebagai hari pemakaman Mbah Joego dan tiap tanggal 12 bulan Suro untuk memperingati wafatnya Mbah Joego. Nantinya orang-orang yang melakukan ritual tersebut akan mendapat jimat berupa daun yang dipercaya dapat mendatangkan kekayaan. 4. Sumur Kembar. Tak melulu di tanah Jawa, tempat pesugihan terpopuler juga ada di Pulau Dewatalo, tepatnya di Sumur Kembar, Gilimanuk. Sumur kembar ini dipercaya dapat mendatangkan jodoh. Namun perlu diingat, sumur kembar ini hanya diperuntukkan untuk wanita saja. Konon, ketika Anda mencuci muka dengan air yang berasal dari sumur kembar, Anda akan bertemu dengan jodoh yang diidam-idamkan. Selain mendapatkan jodoh, Anda juga bisa meminta kekayaan di sumur ini. Namun syaratnya Anda harus mandi telanjang di sumur kembar. Kepercayaan ini ternyata tak hanya dilakukan oleh masyarakat Bali, tapi juga orang-orang yang berada di luar Bali. 5. Gunung Kemukus. Dan terakhir ada Gunung Kemukus yang dipercaya sebagai lokasi pesugihan terpopuler di Indonesia. Konon, untuk mendatangkan kekayaan para pelaku pesugihan harus berhubungan intim dengan lawan jenis yang bukan suami atau istri sendiri selama 7 hari. Ritual ini berasal dari kisah hubungan gelap antara Pangeran Samudro dari Kerajaan Majapahit yang membawa kabur selir ayahnya, Nyai Ontrowulan. Hingga saat ini, kepercayaan itu masih dianut masyarakat. Cara pesugihan Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango yang terletak di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi ternyata memiliki satu tempat pesugihan dengan beragam kisah mistisnya. Tempat pesugihan yang terkenal dan sering dikunjungi adalah Munding Seuri. Munding Seuri sendiri disebut terletak di kawasan Gunung Gede, Cibodas. Sebelah tenggara gunung tersebut, konon merupakan tempat bersemayamnya Raden Surya Kencana. Raden Surya merupakan putra dari Raden Arya Wiranatu Datar, sang pendiri kota Cianjur. Di kawasan itu pula, ada semacam gubuk yang menyembunyikan sebuah gundukan mirip makam. Tempat yang disebut padepokan tersebut diyakini sebagian orang merupakan lokasi untuk mencari pesugihan. Ritual mencari pesugihan baru bisa dilakukan setelah matahari terbenam. Saat itu, para pelaku akan menaburkan kembang setaman dan juga kemenyan di sekitar padepokan. Setelahnya, mereka lalu berendam. Usai terbit fajar, barulah pelaku boleh menghentikan ritual berendam dan membersihkan diri dengan menggulingkan tubuh di rerumputan. Setelah itu, mereka akan kembali ke dalam padepokan. Konon, ritual tersebut hanya bisa dilakukan saat bulan purnama. Jika tidak, usaha yang dilakukan akan sia-sia. Syarat lainnya adalah, para pelaku harus memelihara beberapa ekor lembu. Lembu tersebut ada yang harus dipelihara di rumah, ada pula yang harus dilepas di padepokan. Dan tiap malam bulan purnama, peminta pesugihan haruslah menyiapkan seikat rumput di bawah tempat tidur. Cara pesugihan Gunung Simpai.
Lokasi tempat pesugihan itu berada di Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tempat pesugihan tersebut diyakini warga terdapat sejumlah makam leluhur desa yang dianggap sebagai makam keramat. Gunung Simpai merupakan lahan keramat yang memiliki lebih dari satu pasarean alias makam tokoh leluhur desa. Di Gunung Simpai, ada makam Buyut Saringsingan, Kurongkah, Syekh Semar Kuncung, Eyang Winanta atau Panenjoan Buyut Sakti dan ada makam Eyang Surajaya. Ada 6 istilah pesugihan Gunung Simpai, antara lain. Mulai dari gunung, uruk, sagara, saat, surut, pancuran, dan emas. Istilah tadi kalau dalam lingkungan Jawa itu seperti Sri, Lungguh, Dunia, Lara dan Pati. Rumus hitungan jumlah dari calon pelaksana, pelaku, tadi. Kemudian nama orang tersebut dijumlah berapa? Lalu dari hitungan tadi akan ketemu orang tersebut boleh melanjutkan ritual atau tidak. Menurut juru kunci di Gunung Simpai untuk melanjutkan ritual pesugihan jumlah hitungan nama orang itu harus jatuh pada hitungan gunung, emas, pancur dan sagara. Jika jatuh pada uruk dan saat atau surut, maka tidak boleh melanjutkan memasuki tahap selanjutnya. Kata dia, calon pelaku pesugihan itu harus melengkapi kebutuhan sebagai sesaji. Bentuk sesaji itu seperti 2 buah kelapa hijau, sate kambing 2 tusuk, 9 butir telur ayam kampung, air 5 gelas berbeda rupa, ada kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit dan air putih. Kemudian tidak lupa disediakan uang dengan pecahan terbesar sebagai sampel. Setelah lengkap persyaratan dan pembekalan doa saat ritual nanti maka juru kunci akan mengantarkan ke lokasi dan membuka jalur komunikasi atau istilah ngerekes. Mengenai durasi dalam pelaksanaan ritual, ini bergantung pada nilai kehusukan pelaku saat melangsungkan ritual. Pesugihan Gunung Lawu. Lalu, bagaimana cara pelaku pesugihan Gunung Lawu menjalankan ritual pesugihannya? Dilansir dari berbagai sumber, awalnya pelaku datang ke Gunung Lawu dan menemui seseorang di kawasan itu yang akan membimbing dalam melaksanakan ritual pesugihan di Gunung Lawu. Pelaku juga membawa sesajen seperti ayam cemani, dupa, bunga beraneka warna, dan perlengkapan sesajen lainnya ke Gunung Lawu. Setelah bertemu dengan Kuncen, juru kunci, pelaku akan dibawa ke suatu tempat yang di sana ada pohon yang sangat besar di kawasan Gunung Lawu. Kemudian pelaku disuruh Kuncen untuk bersemedi di bawah pohon besar itu selama beberapa jam sembari melafalkan mantra tertentu. Usai melakukan semedi, pelaku akan ditanyai oleh Kuncen atas tekad dan keinginan pelaku apakah benar ingin melakukan pesugihan atau memilih mundur. Jika diterima, itu artinya ritual berhasil dan pelaku pesugihan dipersilahkan pulang. Cara pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus sendiri terletak di Jawa Tengah. Gunung Kemukus juga terkenal sebagai salah satu tempat melakukan ritual pesugihan. Berdasarkan banyak mitos yang beredar, dengan melakukan pesugihan Gunung Kemukus orang bisa meminta kekayaan dan menjadi kaya 7 keturunan. Namun pesugihan Gunung Kemukus ini ternyata berbeda dengan pesugihan di tempat-tempat lain yang kabarnya dipercaya bisa memberikan kekayaan. Melalui berbagai ritual di makam Imam Samudra atau Imam Samudro, pelaku pesugihan Gunung Kemukus bisa mendapatkan kekayaan 7 keturunan dengan syarat yang sangat mudah. Dikutip dari berbagai sumber terpercaya, pesugihan Gunung Kemukus ini merupakan tempat yang dipercaya sebagai tempat sakral yang bisa mengabulkan permintaan orang yang meminta kekayaan. Dengan didampingi seorang yang berstatus sebagai juru kunci, orang-orang percaya kalau mendatangi makam Imam Samudra dan melaksanakan ritual pesugihan bisa mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Orang yang datang dan meminta kekayaan dengan pesugihan Gunung Kemukus, harus mendatangi makam Imam Samudra atau Imam Samudro. Di sini orang tersebut diharuskan melaksanakan ritual pesugihan dengan meminta dan berdoa di samping makam tersebut. Setelah selesai menerangkan permintaannya, pelaku pesugihan Gunung Kemukus harus mengambil sehelai bunga kantil yang ada di atas makam Imam Samudra untuk disimpan di dalam dompet dan dibawa pulang.